Pemirsa, Kementerian Pertanian menggelar rapat koordinasi perkembangan dan upaya stabilisasi harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit untuk memantau pergerakan harga di berbagai daerah serta mencari solusi atas fluktuasi yang masih terjadi di tingkat petani. Rapat koordinasi perkembangan dan upaya stabilisasi harga TBS kelapa sawit digelar di kantor Kementerian Pertanian RI pada Senin pagi. Rapat diikuti jajaran Kementerian Pertanian, Satgas Pangan Polri, bupati dari sejumlah daerah penghasil sawit, perwakilan petani, serta perwakilan pengusaha kelapa sawit. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau perkembangan harga tandan buah segar kelapa sawit yang di sejumlah wilayah mengalami penurunan, meski di beberapa daerah lain mulai menunjukkan tren kenaikan harga. Dalam rapat ini, masing-masing perwakilan petani menyampaikan kondisi terkini harga TBS di daerahnya, termasuk kendala yang dihadapi dalam proses pemasaran dan penetapan harga di tingkat petani. Pemerintah menekankan pentingnya pelaksanaan ketentuan penetapan harga TBS sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing serta berpedoman pada peraturan gubernur yang berlaku. Melalui koordinasi ini, pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga TBS sehingga memberikan kepastian dan perlindungan bagi petani kelapa sawit di berbagai daerah. Dan untuk mengetahui hasil rapat koordinasi yang digelar Kementerian Pertanian terkait perkembangan dan stabilisasi harga tandan buah segar kelapa sawit, kita telah terhubung dengan reporter Garuda TV Niken Cahyani. Niken, dapat Anda jelaskan apa saja poin-poin yang telah disepakati dalam rapat koordinasi terkait harga TBS kelapa sawit? Ya, selamat siang Dian dan juga pemirsa. Kementerian Pertanian Republik Indonesia baru saja menggelar rapat koordinasi terkait dengan perkembangan dan juga upaya stabilisasi harga tandan buah segar khusus kelapa sawit, yang mana rapat ini bertujuan juga sekaligus begitu ya respon dari Kementerian Pertanian atas keluhan para petani sawit yang mengalami harga tandan buah segarnya ini menurun begitu, yang mana memang juga tadi dihadiri oleh jajaran pejabat di Kementerian Pertanian, kemudian juga ada dari Satgas Pangan yang dihadiri oleh Dirkrimsus ke-25 provinsi, kemudian juga ada perwakilan dari petani sawit hingga perwakilan dari perusahaan kelapa sawit. Dan memang rapat tadi tidak berlangsung lama, hanya sekitar 30 hingga 40 menit saja, Dian. Namun memang terkait dengan kesepakatan ini sudah ada, tadi Anda tanyakan apa saja poin-poin kesepakatan. Ada satu kesepakatan yang turut diakhiri dari rapat koordinasi tadi disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, bahwasannya memang dari petani sawit kemudian juga perusahaan kelapa sawit sudah menyepakati dari hari ini ataupun sesaat setelah rapat koordinasi akan menormalkan kembali harga tandan buah segar sesuai dengan harga sebelumnya ataupun mengacu pada peraturan gubernur di masing-masing daerah. Karena kita ketahui sendiri harga tandan buah segar ini di masing-masing daerah berbeda. Ada yang dimulai dengan Rp2.300 per kilogramnya hingga Rp3.500. Dan kalau terkait yang sebelumnya ini sudah mengalami penurunan, yang mana penurunan ini mencapai di angka Rp1.500 per kilogram. Dan tadi rapat koordinasi tidak hanya menyepakati sebuah kesepakatan saja, namun juga disampaikan oleh petani sawit, kemudian juga perusahaan kelapa sawit, apa saja begitu ya faktor-faktor yang menyebabkan harga tandan buah segar ini turun. Dan tadi juga disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ada beberapa faktor yang menyebabkan harga TBS ini menurun. Yang pertama, ini adanya anomali begitu, Dian, yang mana disampaikan anomali ini merupakan kondisi yang memang tidak sesuai ataupun tidak wajar dengan harga CPO global yang sebenarnya ini terus meningkat, dan ini akan menjadi fokus utama dari Kementerian Pertanian. Kemudian yang kedua, diduga juga ada permainan harga oleh tengkulak, hingga yang ketiga adalah dari perusahaan kelapa sawit yang masih beberapa begitu ya PKS yang masih belum menurunkan ataupun menormalkan harga tandan buah segar. Tentu dari ketiga faktor ini akan terus diusut oleh Kementerian Pertanian dan juga Satgas Pangan
Untuk itu memang disampaikan juga ada sekitar 270 hingga 300 nama ataupun data dari perusahaan kelapa sawit yang sudah dicatat oleh Kementerian Pertanian untuk segera diusut ataupun didalami oleh Satgas Pangan. Dan nantinya data ini akan diserahkan ke Polda ataupun Dirkrimsus. Dalam hal ini yang akan menangani adalah Satgas Pangan untuk bisa ditindaklanjuti. Dan tadi juga sudah ada kehadiran dari Kepala Satgas Pangan yang mana dipimpin oleh Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, bahwa memang dari Satgas Pangan sendiri menyampaikan ada dugaan indikasi persengkokolan ataupun juga kartel dalam menetapkan harga tandan buah segar. Dan nantinya dari data tersebut 270 hingga 300 data ini akan didalami apabila nantinya ada unsur pelanggaran hukum dalam penetapan harga, nanti akan ditindaklanjuti secara hukum oleh kepolisian ataupun juga dalam hal ini yang menangani adalah Satgas Pangan. Dan hingga saat ini tentu dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengimbau untuk para perusahaan kelapa sawit untuk bisa menormalkan kembali harga tandan buah segar, yang mana ini menyesuaikan dengan harga sebelumnya atau peraturan dari gubernur di masing-masing daerah yang sudah diterbitkan. Sementara itu, Dian, kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Niken atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.